nih, ya kan? Ada ada working, ada non working, ya. Terus ini ada exception ini defaultnya. Ini kalau kita mau men-setting eh, apa namanya, misalnya hari-hari libur, ya. Nah ini kita misalnya mau nih, ini kita pilih details ya. Bentar nih. Nah ini di style 6. Sudah, ini kok udah langsung ada tanggalnya. Ntar kita, ini ceritanya jangan ada tanggalnya dulu nih, ya kan? Ini saat, ntar, di mana sih ada create new calendar? Jangan ini dulu deh, delete dulu. Coba, ini kita setting. Kok saya jadi malah lupa nih setting yang sebelah sininya. Ini harusnya di klik detail muncul yang ada pilihan default. Coba sih saya lihat nih. Oke, Arahkan Ibu ke mohon maaf set. Ibu Bentar. suaranya kurang kedengeran. Masa sih? Nah itu baru Halo? baru jelas Bu, baru jelas Bu. Aduh, masa saya harus teriak ya? Oke, nah ini kan jadi change working time. Change working time ini kita untuk ngatur hari hari yang kalau misalnya ini kan ada yang non working, ada yang working, ya kan? Nah ini kita pilih ya. Nah ini itu kita work week ke work weeknya. Ini kita arahkan ke yang Saturday ya. Tapi ini kok aku ini biar muncul defaultnya tuh mana sih, saya kok lupa ya. Ini harusnya itu di startnya. Oh bukan, kita mau masukkan kerja. Ini kalau misalnya ini diarahkan kursor jangan ke sini. Oh nih, set. Jadi ini kita tadi saya ini ya. Jadi gini, ini kan ada exception, ada work weeks ya. Kalau exception ini kalau kita hari itu tuh libur gitu. Ya misalnya kalian men-setting misalnya Idul Fitri bla 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 kayak gitu ya, libur-libur yang kalian kalian mau setting libur itu kapan? Nah, itu disetting di sini. Ya, atau kalian punya sistem kerjanya sendiri yang tiap hari Jumat libur gitu juga di setting di sini bisa ya. Nah, kalau kita mau ini kita setting yang di eh, work week ini ya. Terus kita pilih details. Nah, kita kan mau mau bikin Sabtu sama Minggu itu masuk kerja. Ya, Sabtu sama Minggu ini kan masuk kerja karena di settingannya kan Sabtu sama Minggu, settingannya di MS Project kan Sabtu sama Minggu kan libur ya. Nah, ini jadi misalnya kita arahkan di misalnya Saturday ya. Nah, ini kan udah kan. Nah, terus ini kan ada tiga pilihan nih, ya, use project default time for this day, ya. Kalau yang kita milih atas ini, itu berarti kita eh, pilih yang ikut defaultnya MS Project, ya, di mana itu berarti hari Sabtunya libur, ya. Kalau kita set set days to non-working time yang pilih kedua ya, berarti tadi kita pilih hari Sabtunya juga libur kayak gitu kan kita maunya Sabtu itu kan masuk ya. Jadi kita pilihnya itu yang ketiga ini set days to this specific working time ya. Nah, jadi kita mau setting hari Sabtu ini kita masuk ya. Nah,
Kita masuk. Nah, ini kita setelah itu kita setting, kita setting dia mau masuknya kapan gitu kan. Misalnya kita mau em, masuk di jam 8, jam 8. Ini misalnya sampai jam 12 ya. Nih, masuk di jam 12 sampai jam 12, terus jam 12 kan biasa kita istirahat, ya kan? Nah, ini terus kita masuk lagi di jam 13 ya. Nah, selesainya misalnya jam 17. Atau ada juga yang settingannya itu IM PM ya, nggak masalah ya. Ya. Nah, udah kayak gini. Nah, ini bisa kita oke. Atau kita mau nggak usah di oke dulu, kita langsung masuk ke yang Sunday juga. Nah, ini juga sama. Saya masuknya jam 8, jam 12, 17. Ya. Nah, ini udah jadinya Sabtu sama Minggu kita udah masuk ini kayak gitu ya kan. Nah, terus kalau misalnya kita mau exception ya, misalnya kita hari libur ini untuk netapin hari libur yang nggak ada produktivitas ya, misalnya Idul Adha ya kan. Kita Idul Adha itu tanggal berapa sih? Tanggal 27 ya. Tadi kan kita mulainya di 4 Mei kan kalau nggak salah. Ya misalnya kita mau di sini ya mau exception di hari tanggal apa Idul Adha itu libur ya bisa aja gitu, misalnya kita mau sini Idul Adha tuh juga bisa misalnya ya ini tanggal 27. Nah, ini misalnya kita mau libur gitu ya. Nah, kita cek lagi ya. Nah, jadinya keblok kan. Jadi dia di hari Sabtu sama Minggu itu dia libur apa masuk, tetap masuk. Terus yang Idul Adha ini kita juga dia libur. Misalnya mau kayak gitu, itu bisa ya. Tuh, tapi biasanya tuh yang libur gitu tuh biasanya Natal, Lebaran gitu sih. Ya, kalau Idul Adha ya kadang ada yang setengah hari kayak gitu kan. Berarti kalau setengah hari tadi kita setting yang tadi itu ya. Setting yang di waktunya gitu ya, intinya dia nggak ada produktivitas lah di hari itu ya. Udah terus di oke ini. Nah, terus habis itu ini misalnya ini udah ya kita masuk ke sini ya. Nah, ini kita si tax name ini kita bisa copy sebenarnya. Bisa kita kopas dari Excelan kita ya. Excel yang tugas. Excel tugas. Kerjaan Yudit. Yang mana sih kemarin itu dua. Ya, ini kita misalnya bisa di copy orang pekerjaannya. Mana sih tadi project. Nah, ini bisa kita mau seperti ini ya, bisa ya. Terus jadi ini udah nih mulainya kan tadi kita setting di tanggal 4 ya. Dia udah mulai di setting tanggal 4. Terus durasi kita juga udah punya.
Ya, durasi kita bisa copy juga di sini. Ya, nah tuh, nih, si penjadwalan udah jadi nih. Tapi kan semuanya kita mulai di Monday semuanya ya. Nah, itu yang kita atur si predesesornya kayak gitunya. Ya. Nah, kita misalnya, ini misalnya ya, nanti kan tugas kalian kan belum ada predesesornya ya. Nah, itu kalian tentuin aja sendiri ya. Ya, itu kalian tentuin aja sendiri. Misalnya mau predesesornya seperti apa. Ya, terus ini misalnya juga kita mau apa namanya bagi-bagi ya, bagi-bagi misalnya pekerjaan persiapan bla 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 gitu itu juga bisa ya. Oh iya, saya lupa mau ngomong ya. Nah, ini kan settingan di predecesornya sini itu MS Project itu kan kayak DM ya, ada finish start ya, start finish ya, atau status start. Nah, kayak gitu. Ya, nah itu ini bisa ditulis. Ya. Nah, itu bisa kalian tulis di situ. Ini misalnya, hmm, ini mau misalnya apa ya? Ini kan di awal, ini yang awal. Terus yang ini kita misalnya dia, oh iya lupa dulu ya. Ini, nah ini kan kalau saya lupa ngomong dulu ini. Nah ini kalau ini sudah kotak birunya tua kayak gini, ini udah auto schedule ya. Karena tadi kita udah nyeting auto schedule kan, jadi dia otomatis udah auto schedule. Tapi kalau kalian tadi lupa lupa men-setting auto schedule, ya ini juga sebenarnya bisa kita rubah aja di sini. Tapi ya satu-satu kan kayak gitu. Nah, tapi ciri-cirinya kok di auto schedule itu dia udah biru-biru kayak gini. Ini kayak gini. Tuh. Sampai sini siapa? Saya mau lihat. Coba saya mau Maila share screen sampai mana? Kamu nyobain nggak? Maila, Maila mana Maila? Share screen Nyobain Bu, coba. tapi masih ketinggalan Bu. Ayo, tinggalan sampai mana? Coba share screen. Sampai mana? Coba saya mau Darren. Darren coba share screen kamu Update. sampai mana? Ini sih Bu tadi ketinggalan sedikit, masih nyoba lagi. Coba sampai mana share screen. Ini biar saya berasa. Saya nggak yang ternyata ngomong sendiri dari tadi, nggak ada yang nyoba. Nah, coba Darren share screen. Darren, mana Darren? Ini jajan kalian nggak pada nyobain ya, cuman ini doang, screenshot nih. Kalau gini mah kalian baca aja sih itu Bu, tutorial saya izin MS share screen ya Project. Bu. Alia udah nggak usah Alia nggak mau saya kalau Alia yang Oke saya Bu. tunjuk tadi. Ayo, ini jangan-jangan kalian cuma menyimak doang baca tutorial MS Project aja gitu ya.
Kan ini kan kalian nyoba, kalau ada yang nggak bisa itu yang mananya gitu kan. Ini tugasnya ini individu loh ya, kalian ngumpulin ya. Mana Darren? Coba share screen. Saya zoomnya pakai HP, Bu. Berarti nggak nyobain kan saya bilang pakai laptop atau apalah PC dan lain sebagainya. Ya, kamu Nyobain, Bu. Cuma zoomnya yaudah lewat coba HP. di video aja deh kalau gitu coba deh. Zoomnya kan pakai HP, nggak bisa share screen kan? Kamu video bahwa kamu sedang mencoba. Saya mau lihat. Mana? Mana Darren? Kameranya dinyalain aja Darren. Terus diliatin laptopnya. Bentar, Bu. Oke. Ini kameranya. Tuh udah sampai mana kamu? Ngopi. Ngopinya udah. Sampai sini, Bu. Itu belum semua di copy ya? Belum, Bu. Oke, ya udah, oke ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini kan misalnya perencanaan desain itu setelah survei dan pengukuran lokasi ya. Kita misalnya eh tulis ya dia 1 FS gitu misalnya. Tapi sebenarnya ya settingan dari si MS Project itu tuh FS finish to start. Jadi kalian tulis satu aja itu tuh udah pasti FS gitu ya. Nah ini kalau kalian kayak yang kemarin PDM ya misalnya 1 FS 1 plus eh 2 ya. Hampir 1 FS ya. Nah ini 1 FS FS plus 2. Nah, ini jadi dia ada yang kemarin itu. Jadi dia finish to start tapi ada jeda 2 hari. Kayak gitu. Ya. Nah, misalnya ini habis perencanaan desain kan 1 FS plus 2. Ini kita Ibu, mark ya. maaf, Bu. Eh, Ibu belum eh. share screen, Bu. Oh, belum. Oh iya iya. Oh iya. Bentar ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan. Ini misalnya tadi, ini kan kita tulis predecesornya, ya. Nah, si predecesor ini sebenarnya settingannya tuh FS, ya. Jadi misalnya ini kita tulis aja 3, ini 2, dia udah otomatis nih, ya, udah otomatis karena dia settingannya FS. Nah, kalau kita mau yang kemarin ya, SS, status start, start finish, ya, itu kita setting sendiri, kita tulis di sini dengan singkatan-singkatan itu, ya. Terus misalnya kita mau 1 FS ya, setelah survei dan pengukuran lokasi itu perencanaan desain, tapi dia perencanaan desainnya itu mungkin setelah 2 hari baru ngerencanain gitu ya. Misalnya mau butuh masih install software dan lain sebagainya misalnya ya. Nah, berarti kita tambahin misalnya di sini 1 FS plus 2 itu bisa ya. Nah, kalau kalian mau juga -2 juga bisa ya. Tuh. Misalnya ini 2 FS FS -1 gitu misalnya -1 ya. Nah, ini dia jadi begini nih settingannya. Ya, jadi misalnya rencanainnya itu belum selesai, udah mulai mobilisasi alat dan bahan misalnya, tapi itu agak-agak ini ya jarang ya. Nah, itu ya misalnya itu biasanya yang di sini kan.
Misalnya ini. Nah, oh iya ini tuh satu dua itu dari sini ya, dari sini ya satu dua tiga ini ya, ya. Nah ini satu dua tiga itu dari sini ya. Jadi kalau misalnya satu FS itu berarti predesesornya si survei dan pengukuran lokasi ini. Kalau dua itu berarti si perencanaan desain ini, ya. Nah, terus misalnya ini pembersihan lahan itu dia setelah juga perencanaan desain maunya, tapi plus satu gitu ya. Nah itu kan juga nggak masalah. Eh kita saya suka lupa kasih FS. Nah gini. Nah tuh kita juga bisa kayak gini ya. Nah ini kalian nanti atur ya kalian mau kayak gimana sih untuk rencananya, rencana dari proyek ini itu mau seperti apa. Sampai sini ada ada juga finish to finish ya kan, juga ada ya, jadi ada ya empat hubungan kegiatan yang kemarin itulah ya. Sampai sini udah pada nyobain. Nanti kalian isi semua sendiri ya. Ini tuh sebentar, saya coba ini. Hmm, bentar. Misalnya kita bikin set docs. Ini kita mau misalnya. Ini apa dulu ya? Ini misalnya project edits. Kita mau sininya silakan. Ini tuh saya juga kadang sambil coba-coba ya, guys. Nah, nah ini ya tadi ya, saya coba dulu. Nah, ini kalian tuh bisa kayak kalian tuh bikin apa namanya? Kayak ini loh, kepala sub sub subjudul. Misalnya ini persiapan, iya kan? Terus eh ini misalnya pembersihan lain sebenarnya masuk persiapan juga ya. Ya ini misalnya aja ya, misalnya. Atau enggak kita ini juga ini. Nah, ini bisa masuk. Terus kita bisa bikin sub kepala lagi. Kita mau ini pekerjaan pekerjaan strukturnya. Misalnya, misal. Nah, ini tuh diginikan ya. Biar dia jadi kepalanya itu kalian habis udah bikin kayak kepalanya gitu kalian blok. Eh, ini udah masuk di persiapan nih si ini. Ntar, kita balikan dulu. Ini jangan jangan diiniin dulu. Nah, ini diginikan. Pas ini ya namanya ya. Ini tuh indentax ya. Nah, ini buat bikin kepala-kepala kayak gini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu. Itu jadi kita biar kadang bisa tahu kayak apa namanya? Loh, kok malah ke hilang semua ya? Nah, ini misalnya kita nggak jadi kita ini aja lah.
biasa kalau pekerjaannya banyak ya. Jadi kita kayak mau tahu persiapannya itu berarti butuh berapa hari sih kayak gitu. Itu kita bikin kepalanya, terus kita blok yang mana itu termasuk pekerjaan persiapan, terus kita masuk ke ini Indentax ini. Jadi butuh persiapannya itu waktunya 7 hari kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau ini kita kan pekerjaannya sederhana ya. Nah itu nggak usah gitu juga nggak apa-apa sih kayak gitu. Eh, kok malah heb sih. Di Hmm. Gitu jadi kayak bikin anak kegiatan ya, anak kegiatan. Itu ya kayak kalian kalau kemarin bikin WBS ya, misalnya mau bikin zona-zona gitu juga bisa kayak gitu ya. Nah itu, nah ini tadi kita udah copy ya jadi hilang. Kok ini Yudit? Oh ini nggak ada ya, ini bukan masuk pekerjaan. Ini apa sih? Pemasangan Yudit 2 hari yang ininya kan nggak ada. Ini, nah ini masuk Yudit pasang penyambungan tuh satu 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 empat. Nah ini masuknya dua. Atau enggak ini bisa kita ini kan dia 6 ya. Misalnya kita ini nanti ini 00 ini misalnya 1 hari lah. Jadi dia bisa 2 hari. Nah ini harusnya 2 hari, cuman karena ini itu si Monday-nya ini kita belum setting, ini misalnya kita setting. Nah ini jadi 2 hari. Nah kayak gitu. Ya, nanti kita, pokoknya kalian kalau misalnya yang proyek beneran ya kita tahu urutan-urutannya. Nah itu nanti berapa durasinya. Nah gini. Nah ini kalau misalnya kita belum atur si proyek ini, si predesesornya, yaitu dia 7 hari doang gitu. Ini misalnya kita udah atur ini kan udah, ini galian tanah setelah 5. Misalnya kita ini aja lah. Kita misalnya secara sederhananya aja. Kok 7 sih ini 6. Ini 7, misalnya kita urut-urut aja misalnya 8, ya kan? Ini 10, 11. Ini berarti 11. Ini 12. Misalnya ini 14. Kok 14 sih? Ini 13. Nah, ini berarti selesainya proyek ini kalau kita settingannya kayak gini itu 20 hari. Ya, ini kan udah bisa ketahuan. Udah bisa ketahuan tuh bahwa durasinya kalian tuh 20 hari. Kalau kalian coba dengan manually yaitu ini apa dapatnya harusnya kalau kalian bandingkan dengan MS Project ya dapatnya 2 hari gitu ya. Tapi misalnya kalian apa mau ada apa yang mana ya yang bisa ya misalnya kita misalnya ini mau FF gitu jadinya berarti nih jadi 19 hari gitu ya. Tapi kan urutan kembali
kebersihan dan uji aliran. Misalnya dia cepat ya, misalnya dia bisa cepat, jadi bisa selesainya barengan. Nah itu bisa aja kita kayak gini, mau kayak gini. Menurut kalian bisa deh, habis nguruk langsung rapi-rapi, terus kita langsung pengujian aliran dalam 1 hari, udah bisa menyingkat waktu jadi 19 hari durasinya. Misalnya seperti itu. Ya, sampai sini siapa yang sudah selesai? Saya mau coba tanya, ini kayak berdiam semua. Siapa ya? Husen, coba lihat screen kamu. Ya Bu, sebentar. Saya nggak buka di laptop Bu. Ya, nggak apa-apa kayak Darren tadi. Sebentar. Oke, ya udah nyoba ya. Oke, ya, Habis tiga S plus satu. oke ya. Nah, ini misalnya kita mau apa? Coba-coba lagi. Misalnya mau ini mau apa? Ini mau SF gitu misalnya ya. SF kita coba aja, coba ting. Nah, tuh kan jadi start finish. Ya, jadi jadi perencanaan desain dulu. Maksudnya mobilisasi alat dan bahan baru perencanaan desain ya. Nah, ini kalau dilihat urutannya kan eh, ya kalau menurut kalian ini benar ya nggak masalah gitu ya. Ini kan nyoba-nyoba aja. Ternyata ternyata kita rubah gini si durasinya tetap 19 hari loh. Nah, gitu kan. Nggak ngaruh soalnya dia, ya kan? Durasinya paling terakhir kan di sini kan. Nih 19 ini. Ya, ternyata nggak ngaruh. Ya, itu. Nah, ini udah nih untuk basic ya, untuk basic. Ini udah selesai nih untuk basic ya. Nih kita sekarang nyoba masuk ke sumber daya resource ya. Ini kalau misalnya kalian mau simpan ya tinggal di save aja. Saya mau di save ya kan. Masuk ke browser mana misalnya. Hanya di sini latihan. Dan project. Satu. Jangan lupa di save gitu ya. Terus kan kalian tuh nanti membuat perencanaan perencanaan sumber daya ya. Ya, jadi tugas kalian tuh buat schedule, hitung berapa durasi total proyek. Nah, berarti kan ini kalau misalnya yang saya kerja ini berarti 19 hari kan. Nah, ini terus habis nanti masuk ke kegiatan kritis ya. Kegiatan kritis. Nah, kegiatan kritis itu ting 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 ting. Sebentar aku saya lupa nih. Tinggal diklik klik klik mana kliknya ya. Klik 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 mana sih? Saya kok lupa. Eh 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 eh. Oh, di sini. Sebentar klik. Nah, ini dia. Critical task. Nah, nih, kalau kalian kayak gini, ya biasanya sih kalau pekerjaannya itu pendek, itu biasanya hampir semuanya kritis. Ya, nah kayak gini nih berarti hampir semuanya kritis. Yang nggak kritis cuman di yang mobilisasi alat aja ini yang nggak kritis. Ya, nah itu ada Slack nggak? Ya, yang di mobilisasi alat doang tuh yang ada Slack. Ya, ada waktu tunggunya. Ya,
Tapi sebenarnya kalau di logika ya ini karena kita eh, settingannya seperti ya mobilisasi alat dan bahan ya. Tapi kok secara logika ya mobilisasi alat dan bahan ini kan juga masuknya kritis ya kayak gitu ya. Ini misalnya kita mau tetap buat dia jadi 17 hari ya. Oke. Ya itu jadi untuk kalau mau tahu kritis masuknya di Gantt chart format itu kita klik aja sih ini ya. Terus habis itu tadi kita mau kemana sih? Resource ya. Nah Ibu, ini saya boleh nanya nggak, Bu? iya Ini grafik grafik saya kok beda bar chartnya sama punya Ibu? beda kayak gimana ya? Izin izin share screen ya, Bu. Iya Ini sudah kelihatan belum, Bu? udah. Oh ya ini Ini, kan kamu kan men-settingnya tadi apa? Coba ke ini kiriin lagi tuh. kirim lagi. Kiriin. Nah itu yang kamu kan days-nya emang belum ngisi semua kan? Itu oh ini kamu pemasangan units-nya itu kan kalau saya 2 hari, kamu 4 hari. Ini karena kamu membuat si pemasangan unit ini semua pekerjaan ini nih. Unit, pasang unit, penyambungan urukan kembali, bla 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 ini masuk di pasangan unit ini. Oh, ininya, Bu. Oh, oh. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah nanti kalian, aduh, atur kalian kalian buat yang menurut kalian predecesornya yang oke, yang mana ya, kayak gitu. Ya itu eh ya ini ceritanya pekerjaan Yuditsnya cuma 25 meter sederhana ya, sederhana. Pokoknya ini penjadwalan sederhana lah ceritanya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kan udah nih, udah ya tadi ya, mana tadi? Nah, ini misalnya kita mau membuat resource ya buat sumber daya ya. Nah, ini kita misalnya kita misal aja ya, kita misal mau buat sumber daya untuk yang survei, untuk yang beberapa pekerjaan ini ya. Ini kita blok gini ya, misalnya ini ya. Ini blok di blok ya, di blok pekerjaannya, di task name-nya, terus kita copy cell ya, terus eh, klik task, klik task, terus masuk di mana ya? Gantt chart. Nah, ini masuk di Gantt chart. Nah, ini kita masuk di resource sheets. Nah, ini kita arahin yang baris paling atas ini, ya. Terus kita
masuk apa paste. Dah. Jadi ini misalnya kita mau resource name yang pekerjaan ini ya. Mau bikin data kebutuhan resource-nya gitu ya. Nah, ini kita kan tadi punya harga-harga ya. Ini contoh aja sih. Nah, kita input harganya. Nanti kita input harga-harganya ya. Nah, tapi ini misalnya kita mau input dulu sini tipe work, tipenya material misalnya. Ini mau, atau enggak ini kan kalau survei nggak ada material ya. Ini eh, cost juga nggak apa-apa atau work lah kalau ini. Ya, atau enggak yang ada materialnya apa sih tadi tuh? Yang ada materialnya kita, yang ada materialnya tadi kita langsung ke yang ada materialnya. Jadi misalnya galian tanah sama ini ya, galian tanah sama urukan pasir ya. Sama galian tanah. Nah, ini kita coba tipe, kita mau hitung materialnya gitu misalnya. Nah, satuannya apa ini material di galian tanah sama urukan meter kubik. Ini misalnya inisialnya mau nggak apa-apa lagi sama oh ya galian tanah urukan G U kayak gitu ya. Ya, jadi ini kalian tipenya material tuh kalian sekarang mau ngerjain apa nih yang punya harga gitu. Ya misalnya terus kita misalnya pekerjaan beton materialnya ini kan kita misal aja ya. Karena sebenarnya kalau yang kita sudah hitung di harga satuan itu eh kita sudah ini sebentar mau dikecilin. Ya, kita masukin aja misalnya ini sama aja lah 100.000. Ini berapa sih? Ini 300. Nah, ini kan 100 sama 300 ya kan? Kita ikutin aja yang di itu. Nah, kalau misalnya biaya ini kan kita tuh harus ingat bahwa biaya itu kan ada material sama ada upah ya. Nah, ini kan berarti ada sama material sama pasang ya. Nah, berarti kita jangan lupa nih, guys, kasih upah di sini ya. Ini satu. Nah, ini kalau kalian nggak kasih upah sendiri, itu MS Project nggak bisa analisis ya. Nah, nanti upah itu kita nolin aja harganya karena ini udah masuk di harga galian tanah sama urukan pasir itu udah sama pasangnya nggak cuma material doang. Jadi dia udah sama biaya upahnya pemasangan. Itu jadi dikasih seperti ini nih upah tuh kalau nggak gini nanti nggak bisa ngebaca ya. Cius, 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 cius ya. Jadi itu sebagai syarat harus 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 jangan lupa lah kayak gitu. Terus kita kembali ke menu awal ya. eh Pilih ke Gancat lagi ya, kembali lagi ke yang sini kayak gitu. Ya. Jadi cara balik lagi ke sini ya gitu, masuk lagi ke tax, ke Gancat kayak gitu. Oke, nah itu nanti kalian isi semuanya ya. Bentar. Hmm. Terus selanjutnya apa ya? Ini saya mau ngajarin yang ininya aja. Dah.
Ih, simple, simple. Nah, ini kita arahkan tadi pekerjaan galian tanah ya. Ya. Terus kita masuk ke resource, ke assign resource ya. Nah, tadi kan kita udah masukin kan. Ini kita masukin total volume ya tadi galian tanah, urukan pasir. Misalnya tadi kan unit. Jadi berapa tadi galian tanah 15 itu. Terus tadi urukan pasirnya kita punya dua. Nah, kan jadi sama tuh kayak yang ada di Excel tadi kan. Tadi kita isi eh, jadinya costnya kan 1.500.000 sama 750.000. Ya, ini udah otomatis baca costnya tadi. Ya, tadi kita udah isi kan galian tanah 100.000, urukan pasnya 300.000. Ya, udah kebaca ini. Ya, sampai sini sudah pada kesani atau belum? Halo, halo, halo. Sudah belum sampai sini? Siapa ya? Saya tanya. Nabila. Nabila udah belum? Nabila, mana respon Nabila? Ya, Bu. Oh, jadi hilang ya tadi ya? Halo. Halo? Halo. Iya, udah Mbak. Oke. Ini Bu baru sampai di sini. Tapi saya ininya di HP, Bu. Zoom-nya. Coba sampai di mana? Kok kita kok pengertian satu ini sih? Mana? Nabila. Sebentar, Bu. Ini, Bu. Kamu udah sampai resource belum? Baru sampai sini, Bu. Lah, udah nyoba yang resource-nya belum tadi? Udah coba masukin resource belum tadi? Tadi ketinggalan dikit, Bu, yang bagian resource, Bu. Oh, mau diulangin? Hmm, Yang lain siapa yang udah? Alia udah sampai sini? Alia mana Alia? Sudah, Bu. Udah ya. Ya, nah ini ya. Jadi kalau misalnya kalian tadi udah nulis, ya, ini nanti muncul ya untuk apa namanya resource-nya, ya. Oke. Nah, coba aja. Nggak langsung tadi ini kita back ya, back nih. Tadi masuk ke sini, nih kan. Tadi ya Mbak, kalau udah bikin resource-nya, tadi untuk bikin resource kan masuk yang di tax tadi. Kalau udah ini diisi yang sini, gitu. Di unitnya kan tadi ada berapa? Ada 15.
Ini ada 15, ya kan? 15, ini tadi 2,5. Nah, gitu. Tapi tergantung ini kalian ya. Atau enggak ini udah diisi aja dulu yang ininya aja udah. Ini. 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 Ini tadi berapa? Kita tulis satu. Di cuekin aja lah. Ini lupa ya, ini pakai upah juga nih. Oke, kayak gini ya. Jadi masing-masing ke pekerjaan masing-masing. Nah, jadilah muncullah seperti ini, guys. Bu, maaf Bu, nggak ada share screen. Hah? Nggak ada. Lah, dari tadi saya ngapain? Oh iya. Nah, ini ya. Nah, ini jadi kalau misalnya tadi kalian udah coba masuk-masukin ya untuk cost-nya ya, nanti kalian akan terlihat seperti ini. Tuh muncul ya. Ini berarti tandanya kalian sudah memasukkan untuk resource-nya. Ya, jadi ada volume sama upahnya. Kita tadi kan udah masukin biayanya per meter kubik. Nah, terus sekarang tadi udah masukin volumenya ini ada 15, ada 2,5. Nah, jadi totalnya itu sekian ya tadi ya. Nah, terus habis itu ini udah kan. Terus tadi satu-satu ya. Tadi saya kayaknya sempat langsung dua inputnya. Jadi dia galian tanah, terus langsung sininya urukan pasir berbarengan. Nah itu jangan satu-satu lupa saya ya. Jadi intinya nanti keluarnya seperti ini. Dan ini harus ada galian tanah upah, urukan pasir upah ya. Tuh. Terus habis itu kalau kalian mau ngecek, ya ini bisa kita eh, add new column ini kita masukkan cost, 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 cost. Kita ketik cost. Ya, kita pilih cost. Ya, ini baru ke jumlah yang ini karena kita baru masukin yang ini kan kayak gitu ya. Ya, itu. Terus apa lagi ya? Lagi ada hmm, 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 hmm. Ntar nih kok ngalangin nih. Genchart, Genchart. Apa lagi ya? Klik apa ya? Ini untuk melihat. Ini ada macam-macam ya. Kalau kalian mau nampilin macam-macam itu di sini bisa. Ya, mana sih ini? Misalnya kita ini kolomnya itu mau nampilin
BCWS tuh bisa juga ya, aktualnya tuh macam-macam di sini bisa kita tampilin. Tapi kalau kalian nggak nggak ini, tapi terlalu banyak ya di hidden juga bisa kayak gitu. Ya. Terus kalau kalian mau summary-nya ya, summary ya, ini ini kan udah summary nih, iya kan? Nah, ini karena udah diklik summary text-nya. Ya, ya. Ini kalau misalnya mau semua ya di sini juga nih. Tapi ini kan sebenarnya udah ya, project unit-nya ini udah tersum summary. Ya, nih. Oh iya, tadi saya belum bilang. Oh iya, tadi ya kalau kalian mau ngecek juga yang settingan kalian tuh sudah benar atau belum, di bagian sini juga bisa ya guys, di kalender ini ya. Jadi tadi kan kita ngeblok tanggal Idul Adha nih ya, jadi di sininya non working. Ya, kalau misalnya kalian ini misalnya ganti hari ya, misalnya ternyata kita harinya nggak sampai ya, misalnya ini 5, ini 4. Nah, eh ini nggak ngaruh. Nah, itu ya. Nah, itu kita ngelewatin sih hari-harinya. Itu dia otomatis di sininya itu udah nggak terbaca memang tidak kerja kayak gitu. Terus kita misalnya mau menetapkan ini sebagai pekerjaan baseline. Ya, kita harus menetapkan sebagai pekerjaan baseline, terus kita mau membuat monitoring pelaksanaan. Nah, tuh, itu kita ke file option, terus kita pilih mana customize ribbon. Customize ribbon. Ya, terus kita choose yang komen mana ya? Mana sih kayak komen, komen, komen. All comment. Bentar, mana sih kok udah lupa ini tuh. Ini ya, all comment dulu guys. Ini dibikin all comment. Terus kita cari Gantt chart wizards. Gantt chart wizard mana ya, Gantt chart wizard? Ya juga. Nah, ini Gantt chart wizard. Habis Gantt chart wizard, ini kita add link. Kita tuh harus Gantt chart wizard. Terus dia tampilannya udah di view. Ini klik pada view mana tadi ya. Ini all tab. Ini udah ini di view sini new tab. Ya.
Sini ada new group. Nah, ini gancatnya kita masukin. Ya, benar ya. Aduh, kok ini. Ya, jadi ini kan udah tadi kita masuk ke file, terus project option, ya. Terus tadi kita customize ribbon ke sini, all command-nya kita all in aja. Kita cari yang Gancat Wizard ya. Setelah itu kita di sini, ini kita cari yang view ya. Terus kita bikin new tab-nya yang di view ya, new group. Terus diklik Gancat Wizard-nya. Nah, klik add ya. Nah, ini kan udah masuk tuh si Gancat Wizard-nya. Udah masuk ya. Terus klik new tabs. Ini. Oh, kita new tab lagi sini di sini. Bentar. Kita udah ada base. Oh, aku tuh udah punya baseline ya. Oh, iya ya. Pantesan nih. Saya tuh udah punya ini baseline. Nah, ada dua ya. Bentar, ini kayaknya harusnya ini harusnya satu aja sih. Dirimu. Ya. Nah, ini munculin si baseline ini kemungkinan kan kalian nggak ada nih kayaknya si baseline ini, kalian cuma ada adds in doang ya. Jadi tadi habis bikin gancap kalian new tab juga lagi ya, ketik baseline ini ya, terus di oke oke aja sih ini untuk menetapkan si perencanaan ya. Jadi kalau misalnya kita udah bikin si baseline ini, itu kita bisa memonitoring pelaksanaan ya. Terus habis itu misalnya kita mau apa ya, kita bikin progresnya ya. Tapi kok kalian kebanyakan ini ya? Kita nggak sampai progres ya. Kalau kalian ini nanti kan masuk ke, oh iya, jadi kalau kalian masuk sampai yang di sininya, berarti kan kalian nanti nentuin, kalau nentuin kebutuhan tenaga kerja itu, ini biar kalian coba coba tahu aja ya. Nah, kalau kalian bisa mau sampai nampilin jadwalnya juga nggak apa-apa ya, jadwal untuk pekerjaan, untuk material gitu-gitu sih gampang sih. Kemarin saya lupa ngasih tahu ya. Misalnya nih saya punya contoh. Jadi kalau yang tadi MS Project itu sampai
size itu kayak udah cukup apa ya? Sampai nampilin kurva S palingan, kurva S rencana aja ya. Mm-mm. Sampai progres nanti kalian kebanyakan. Nah, ini kalian bikin juga jadwal ininya. Ini saya punya contoh proyek ya. Ini master schedule-nya kurva S. Eh, nah ini misalnya ini adalah saya bisa nge-zoom nggak sih? Nah ini ya. Nah kalau schedule schedule material itu kalian bikinnya kayak gini ya. Schedule material itu gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau schedule material itu kalian harus bikin penjadwalan mulai dari approval material. Ya, jadi misalnya approval materialnya itu kapan nih? Approval materialnya itu kapan? Terus eh, apa pemesanan sama pengiriman kapan? Material onsite-nya kapan? Kapan saat pemasangan? Ya, terus penyelesaian dan penyambungan instalasi misalnya. Nah, itu sampai situ. Misalnya ini ada yang plumbing ya, sampai penyambungan instalasi, yaitu dijadwalkan juga. Nah, itu ya. Tuh, jadi kalau kalian bikin penjadwalan untuk material seperti ini ya. Jadi kalian tadi kalian sudah bikin untuk waktu pelaksanaannya kapan? Misalnya struktur untuk besi beton ini kan mulai di minggu ke-6 ini ya. Nah, berarti kan sebelumnya sudah harus ada tuh si material, si approvalnya kapan, purchase delivery-nya kapan. Ini mungkin rata-rata sih biasanya kayak gini ya, yang kayak arsitek ini ya. Jadi approval, purchase delivery, sama ada material on-site-nya. Kalau mungkin yang ini struktur besi betonnya, material on-site-nya mungkin dia apa dia tadinya udah ada dulu gitu kali ya. Nah, jadinya bisa ini kan contoh proyek PP ya ini. Proyek dari BUMN PP. Nah, ini jadi mungkin dia udah ada jadi udah bisa mulai kerja gitu. Nah, seperti ini ya. Kayak saya kemarin kan mau ngasih contoh yang proyek. Ini kira-kira untuk schedule material sama alatnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya yang schedule alat, schedule alat. Nah, ini yang schedule alat. Nah, ini itu seperti yang di bawah sini ya. Nih, yang di bawah sini. Kelihatan nggak sih? Kalian? Ya. Jadi ini kapan alat sudah onsite ya. Kayak misalnya si tower crane itu dari awal dia udah onsite ya. Terus si passenger hoist itu dia ada di proyek itu selama kapan? Ya, karena kan itu kita berhubungan sama eh, apa namanya? Berhubungan sama kita nyewa kan, nyewa alat itu kayak gitu. Ya, oke. Hmm, kalau yang di ini udah jam 1 ya. Saya nanti di sini ada ngajar lagi nih di PJJ. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kalian nanti juga coba membuat penjadwalan yang materialnya, tapi eh kalau mau pakai Excel Gancat juga nggak apa-apa, model Gancat ya itu nggak apa-apa. Kalau mau
Kalau mau pakai MS Project juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah saya tuh masih, ini slide-nya kalian tuh kelihatan yang mana ya? Oh belum ya? Belum, nggak kelihatan ya guys. Ini. Hmm, 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 hmm. Nah ini ya tadi ya. Ini kalau misalnya kalian tadi udah membuat, ya, jadi di Gantt chart kalian tuh sudah ada set baseline-nya ini, ya. Nah, kalau kalian kayak di proyek itu kan pasti ada monitoring progres pekerjaan ya. Entah itu per mingguan, per bulanan, itu kan ada ya. Makanya tadi kita harus ngeset baseline-nya kayak gitu, ya. Nah, itu. Terus misalnya kita mau eh, memonitoring pekerjaan ya. Misalnya kita misalnya mau monitoring pekerjaan ya. Monitoring pekerjaan yang urukan pasir misalnya itu di tanggal berapa sih ini? 20 sampai 25. 20 sampai 25 ya ini ya. Nah, kita mau monitoring Wednesday. Nah, itu ya tadi kok kita mau progres. Terus kita di klik ini. Ini saya sebentar saya kok agak lupa ya masuk di add to. Ini kita arahin tadi kan kita mau ke yang urukan pasir. Kalau mau monitoring. Ini ya kalau nggak sering dipakai itu jadi agak-agak lupa juga ini. Jadi udah diarahin, kan ini belum terjadi perubahan. Ini kalau kita mau nampilin tanggal tinjauannya, ini sini. Nah, progress line ya. Ini centang display. Ini pilih yang add project status date tadi yang kita mau status date di tanggal yang tadi kita udah pilih ya, tanggal 22 apa berapa sih tadi? Nah, ini akan menggaris kayak gini nih, guys. Nah, ini berarti ini kita akan mau cek progres di tanggal 22 Mei tadi. Nah, muncullah tuh kayak gini. Nih, biar, oh, berarti ini yang udah terlaksana yang ini nih, kayak gini. Nah, kayak gitu. Ya, terus apa? Apa ya? Apalagi ya?
Mm, 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 mm. Apa ya? Kalau misalnya kita mau melihat yang terprogres berapa persen gitu kali ya. Di view, terus hmm, centang details. Nah, ini ya tuh. Ini kita misalnya mau centang di tes yang mana nih? Misalnya kita kan mau pilih apa ya progresnya berapa persen ya? Berarti tax usage. Nah ini yang tax usage. Ah tuh, ya kan? Ini kalau mau merubah progresnya berapa itu kita bisa ubah-ubah di sini, guys. Ya, sampai sini nih. Ini, nah dia kan baru ada di si urukan pasir ini baru mulainya di sini kan. Nah, ini yang kalau kita bikin apa tuh namanya kurva S itu yang kita bagi-bagi persenannya itu bagi-bagi eh, worknya berapa itu di sini munculnya nantinya akan seperti ini kayak gitu ya. Nah, ini kan terinformasikan semua di sini. Ya, ini kalau misalnya kita mau eh, ini kita pilih misalnya aktual worknya berapa, kan belum ada ya. Terus kita bisa sini juga remaining worknya ya. Jadi yang remaining worknya tuh. Nanti kita bisa atur-atur di sini. Ya, ini ada macam-macam work. Work. Nah, ini worknya udah ini ya. Worknya udah. Nah, gini nih untuk melihat. Nah, ini kalau misalnya ada keterlambatan ya, pokoknya tadi ya ini yang remaining work itu sisa pekerjaan. Ya, sisa pekerjaannya berapa nih kayak gitu. Ya, tapi ini kan aktual worknya itu masih kosong. Ya, berarti remaining worknya semuanya ya. Sisa pekerjaannya semuanya kayak gitu ya. Nah, tuh. Nah, kalau ini misal kita mau terprogresnya berapa ya kita juga bisa ini kan misalnya kita mau membuat dia terprogresnya berapa gitu ya di tanggal tadi itu tanggal 22 atau berapa gitu ya. Nah, ini kita arahin aja ketik manual aja nih di bagian actual worknya gitu. Misalnya tadi dia ada berapa kubik 2,5. Ini misalnya kita mau eh, ketik misalnya mau berapa dia satu 1,2. Nah, berarti kan sisa pekerjaannya di 1,3 kan, karena totalnya 2,5 kayak gitu. Ya, nah terus nanti sisanya, berarti ini berapa ini? Ini kita atur juga ini ketik manual juga guys. Ya, jadi kalau misalnya ini kurang 1,3 di kurangnya itu berarti mau diselesaikan kapan?
Nah, ini diatur di sini kayak gitu. Ya, jadi kalau ini ini apa fungsinya tadi mengatur set baseline itu supaya kita kalau bikin progres pekerjaan ini tuh yang baseline-nya tetap ada, nggak hilang kayak gitu. Ya, itu bisa kalian kalau kalau membuat di sini untuk ngatur-ngatur. Ya, kayaknya sih di apa panduan tuh udah sampai sini sih. Ya, oke mungkin kita cukup ya sampai sini ya untuk apa namanya tutorial secara singkat MS Project ya. Semoga kalian tadi ngikutin ya. Jadi untuk itu udah sampai udah bisa kalian kok misalnya mau membuat progres pekerjaan di proyek nanti waktu kalian magang gitu udah bisa ya. Kalau kalau nanti kalian tugas PW sih cuma sampai baseline aja sih. Ya untuk sampai baseline nggak sampai progres ya karena kita merencanakan buat rencana. Oke, tugasnya ya kalian coba kerjain ya untuk yang project Yudit ya nanti kalian upload di e-learning ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ini saya bentar lagi mau ada kelas lagi soalnya. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau cukup kita cukupkan ya untuk perkuliahan kita di hari ini ya. Semangat untuk belajar MS Project ya. Minimal MS Project kalian bisa. Nanti kalau punya waktu lagi kalian BIM-nya yang Navisworks kalian pelajari juga ya untuk pemodelan, untuk memperlihatkan progres pekerjaan dengan pemodelan. Jadi tahu misalnya progres 40% misalnya itu sampai mana sih gambaran visualnya. Nah, itu bisa kelihatan di Navisworks. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.